orang Batak sensitif, langsung dia, mau pindah lah, langsung gitu ngomongnya. Pindah aja aku ke jaringan gitu. Nggak bisa Inang, kalau pindah-pindah nggak bisa, aku bilang. Nanti nggak suspend dua kalian, bilang gitu langsung. Jadi gitu. Bener nggak Inang? Itu. Betul ya? Nah itu ya. Oke, kepada Pak Ewin, berarti ini kan udah jalan tahun keempat ya? Tahun keempat saya. Iya. Kemudian jaringan Anda ini sekarang udah kemana aja, Bu? Jaringan yang ada saya yang dalam negeri apa luar negeri? Tantang loh, dalam negeri, luar negeri loh. Kalau yang dalam negeri, alhamdulillah seluruh Indonesia ada. Saya punya Toreda di Merauke ada. Oh, di Merauke ya. Terus sekarang di Makassar lagi berjuang juga, untuk Toreda juga ada. Terus Indonesia Timur saya besar. Kemudian Sumatera Barat dan Sumatera Utara besar. Oh, ya karena baru di sana ya. Terus kemudian kalau yang di luar negeri itu yang pertama Korea ada, Taiwan ada, Hong Kong ada, Malaysia banyak. Waduh. Singapura satu baru dapat kemarin. Terus Australia ada. Tapi Australia itu bukan sponsor saya. Kalau yang lain sponsor saya. Kalau Australia itu kayaknya orang kelima saya. Oke. Gitu, level kelima. Mbak Ewin, tadi kan saya lihat tadi sempat singgung ya, Mbak Ewin punya 19 impian loh, ya, dan semuanya tercapai loh, itu luar biasa loh. Nah teman-teman kalau mau berhasil harus berani tulis loh ya impian kita ya, buku impian tadi luar biasa. Nah Mbak Ewin, target Anda tadi kan tahun ini misalnya ya harus selesai Shogun. Nah kemudian target Anda untuk Daimyo, kemudian Bushido kapan dari buku impian Anda? Kalau dari buku impian saya tahun ini saya wajib Shogun, maka Daimyo atau Bushido maksimal saya 2025 harus Bushido. Harus Bushido. Ya, harus. Karena saya tetap realistis walaupun 1 tahun bisa dicapai, tapi saya tetap realistis. Saya harus bangun tim karena untuk menjadi Bushido saya belajar sama mentor juga Pak Budi Darwin, nggak bisa jalan di tempat, harus kemana-mana gitu, dan harus roadshow. Makanya saya kemarin tahun 2023 ini saya alhamdulillah setiap roadshow-nya Pak Niko saya ikut, kecuali yang sekarang di Papua ya, karena saya belum bisa ke sana. Saya roadshow sampai Medan ya kemarin ya. Saya kemarin di Medan sampai 10 hari, kemudian di Jawa Timur saya 1 minggu gitu, karena saya mau belajar roadshow gitu, karena saya benar-benar Shogun ini benar-benar saya perjuangkan, benar-benar wajib saya harus Shogun. Dan beberapa saat boleh lagi sharing sedikit buat teman-teman, kan di sini banyak juga yang baru. Siap. Nah, sharing bagaimana untuk mereka memulai bisnis ini agar on track sehingga mereka bisa ya, misalnya mereka baru bergabung sekarang, minimal tahun ini jadi capai Toreda lah. Nah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan supaya ya jadi mereka bisa capai Toreda tahun ini? Boleh. Ya. Oke, boleh berdiri ya teman-teman ya. Boleh dong. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa karena kita biasa di luar. Oke, jadi teman-teman, saya menyampaikan ini atas dasar apa yang saya sudah lewati ya teman-teman ya. Jadi saya enggak tiru-tiru orang, saya hanya meniru Bushido saya caranya ya. Kemudian saya lakukan. Yang pertama kali saya waktu ngejar Toreda tahun pertama itu dalam waktu 6 bulan. 6 bulan itu yang pertama saya, yang pasti kita kalau mau kejar Toreda teman-teman, yang pasti kita harus tahu back office kita. Back office artinya kita harus akrab dengan AFC Connect kita ya. Nah saya sedih banget kalau ada downline saya yang sudah join 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan atau lebih nggak ngerti AFC Connect. Saya paling sedih di situ ya, karena apa? Saya mengerjakan bisnis saya ini ya, saya mau ngisi dompet saya yang kosong tadi. Cara saya satu, saya niru Bu Silvi yang udah ngajarin saya. Begitu saya closing nih, misalnya saya closing Pak Rudi nih, hari itu juga dia saya ajari posting. Karena bisnis ini bisnis kita harus mandiri ya. Bisnis online yang kita bisa kerjakan kapan aja, pagi, siang, sore, malam, kapan aja bisa. Dan saya memberlakukan banget siapa yang saya prospek, siapa yang udah closing masuk sama saya, wajib hari itu lihat AFC Connect, dia verifikasi di depan saya, kemudian posting sekalian di situ, dan di situ saya
pelajari untuk tahu caranya daftarin orang, caranya nyairkan bonus, caranya seperti itu. Padahal dia belum dapat bonus loh. Tapi saya yang penting, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena ini yang terpenting dalam kita bekerja. Kita bekerja di AFC, kalau kita nggak paham AFC Connect, ngapain di sini? Kan gitu kan. Terus kemudian kalau kita sudah lama-lama di AFC, terus di situ itu hasilnya cuma 0-0 doang, ngapain juga gitu loh. Sementara AFC udah kasih kue sama kita, ini besar banget, kita tinggal ambil, waktunya terserah kita, gitu kan. Makanya kita harus kerjain. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya terus menjual diri saya. Saya waktu itu banyak banget dihina di tahun-tahun pertama karena saya dibilang sama teman-teman, salonmu tutup ya, bangkrut, kamu sekarang jualan obat gitu katanya kan. Nah, tapi saya nggak patah semangat ya. Saya bilang saya ya beginilah wajah-wajah SPG saya gitu aja gitu loh. Saya nggak pernah masukin ke dalam hati karena tujuan saya adalah 19 impian saya ini terlingkari semuanya dan saya harus capai kayak gitu. Yang jelas pasti wajib hadir LOP teman-teman dimanapun. Kemudian saya paling seneng banget ketika ada Zoom Cloud Meeting, ketika diberlakukan ada Zoom Cloud Meeting itu saya seneng banget karena saya ngejar Dubai dari situ. Saya ngejar Jepang dari situ juga, dari Zoom, karena saya kenal dari sosial media, saya arahkan ke Zoom, mereka hadir, mereka saya minta untuk tulis namanya, ada Diamond siapa gitu karena nama tim saya Diamond. Kemudian mereka ikutin dan kemudian setelah itu satu hari berikutnya saya tanyain mereka, cara saya follow up begini, Mbak permisi kemarin sudah hadir kan, saya kasih screenshotnya nama dia, iya terima kasih udah hadir, gimana menurut kamu presentasi kami tadi, saya bilang kayak gitu. Dan rata-rata mereka menjawab bagus banget, itu caranya gimana sih kok bisa, aku pusing waktu dia itu gini tuh pusing. Jadi waktu marketing plan mereka pusing. Dari situlah saya terus memulai belajar kenal mereka lebih akrab. Sebelum saya kenal mereka saya belajar dulu gitu kan, belajar dulu teman-teman, jadi supaya kita nanti dapat jawaban yang tepat. Jadi saya mesti minta sama Bu Silvi, kalau orang tanya begini aku mesti jawab gimana, kalau begini kenapa saya harus konsultasi sama sponsor saya, karena dia yang ajak saya ke sini, karena dia yang ajak saya ada di AFC dan dia bilang orang kayak kamu dompetnya kosong sekarang bisa 100 juta. Nih loh HP ku sekarang 100 juta dan mata saya lihat 100 juta per bulan rutin dan saya mau seperti itu. Gitu teman-teman. Dan saya nggak pernah juga menolak ajakan dari upline sponsor saya untuk belajar. Mbak Ewin hari ini training, ada Pak Budi Darwin datang, ada siapapun datang gitu kan. Saya nggak pernah tolak. Apapun pekerjaan saya tinggalin. Karena apa? Karena saya mau sukses. Karena saya mau berkembang, saya mau menang, saya mau punya uang. Karena malu banget loh kalau saya nggak punya uang, itu cantik-cantik nggak punya uang gitu loh, kayaknya gimana, kasihan banget gitu kan. Terus kemudian biasanya nongkrong di Starbucks, biasanya nongkrong di Elseso gitu ya, tiba-tiba nggak nongkrong kan rasanya kayak gimana gitu ya. Bukan kita kecanduan, tapi biasanya kita itu ngobrolin tentang apa kayak gitu tuh, ada waktu longgar kayak ngomong-ngomong punya teman baru, tiba-tiba enggak di rumah aja kan rasanya gimana gitu. Dari situ saya belajar sosial media teman-teman, dan akhirnya ketika saya belajar AFC ini saya di laptop teman-teman, karena saya nggak maksudnya supaya bisa lebih luas jangkauannya ya kalau pakai laptop ya. Jadi laptop saya itu teman-teman yang dulu kalau saya punya laptop hanya cuma buat bikin materi, sekarang saat waktu saya lockdown dimulai kan semua pada di rumah, saya mengerjakan itu. Jadi tahun 2020 itu benar-benar effort saya yang sangat keras, karena saya keluar masuk rumah sakit. Karena kan banyak yang COVID waktu itu kan. Terus kan saya bisa menang Dubai itu hanya karena pasien COVID. Kan saya waktu itu jual 8 diamond ya untuk dapat Dubai ya. Itu saya dapat, dan itu 100% yang belanja orang COVID. Orang COVID, dan saya yang ke rumah sakit. Dan saya nggak takut ke rumah sakit, karena saya ada tujuan orang ini harus negatif, orang ini harus negatif gitu. Cuman kan dengan segala macam prokesnya saya tetap ikuti gitu loh. Cuman saya terima kasih sama seluruh rumah sakit yang ada di Kota Solo. Karena apa? Mereka memperbolehkan saya masuk dengan bawa produk, mereka boleh. Nggak tahu kenapa mereka boleh saya. Itu saya terima kasih banget gitu. Sampai saya akhirnya ronin di situ, teman-teman ya. Jadi makanya saya percaya bahwa AFC ini jadi bisnis masa depan saya.
Ini luar biasa banget teman-teman. Belum pernah satu kali pun saya selama rias pengantin tuh dapat penghasilan satu hari 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 10 juta. Belum pernah teman-teman. Ya, hanya di AFC saya ngerasain semua itu. Uang saya yang terbesar ya di AFC. Gitu loh. Jadi ini benar-benar harus saya perjuangkan. Kenapa saya harus ada di AFC? Ya karena AFC yang membiayai hidup saya. Saya nggak boleh gengsi, saya nggak boleh. Saya bangga banget kok jadi network builder. Saya bangga banget, Mbak, jualan AFC tuh sekarang gitu. Enggak jualannya aku apa? Lah ngapain kok sekarang pakai seragam AFC? Ya ngapain memang AFC kok kamu mau tahu toh? Kayak gitu kan. Pokoknya saya bulet-buletin aja dia kan sampai akhirnya nanti dia duduk manis sama saya sampai dia saya presentasiin. Gitu. Karena begini teman-teman, kita nggak boleh kalah sama orang yang meremehkan kita. Ya, bagi saya itu kerikil, saya cuma tinggal tendang aja. Buat saya seperti itu. Ya, jadi apapun rintangannya saya harus sukses di AFC. Saya harus menang di AFC. Saya harus bersama orang-orang hebat di sini karena orang-orang di AFC ini nggak ada yang nggak baik, semuanya baik karena di AFC saya dipaksa untuk jadi orang baik, gitu ya. Karena di AFC saya jadi bisa bantu orang miskin, saya jadi bisa bantu orang banyak. Sesuatu yang saya nggak pernah kerjakan di AFC saya kerjakan, gitu. Satu subarasi itu 1.800.000 ya teman-teman ya. Kalau dipikir uang itu kan ya mahal banyak ya teman-teman ya. Tapi dengan mudahnya di AFC saya bisa kasih loh orang itu 1 box, gitu loh. Itu kalau saya rias pengantin, aduh ya ampun, buat beli bedak aja nggak boleh pak. Ya, jadi kayak gitu. Apa yang saya alami di AFC ini benar-benar di luar dugaan saya. Ini AFC sesuatu yang saya nggak pernah pikir, saya nggak pernah ada di dalam pikiran saya bahwa saya akan bergelut di dunia MLM. Saya nggak punya impian menjadi pemain multi level marketing. Saya nggak punya impian itu. Impian saya adalah punya sekolah make up, bisa ngajarin make up anak-anak, bisa kayak gitu-gitu teman-teman. Tapi Tuhan kasih jalan saya melalui bisnis networking multi level marketing yang nggak disukai banyak orang. Saya bisa berhasil di sini. Itu. Jadi makanya teman-teman sampaikan kepada orang-orang yang nolak bahwa orang-orang yang nolak itu hanya karena belum ngerti aja, gitu kan? Bukan karena mereka yang bodoh atau gimana, bukan, tapi karena mereka belum ngerti. Kita yang memang harus kasih tahu mereka supaya mereka paham. Makanya diajak masuk ke LOP. Kemudian setiap NDO teman-teman ya, NDO di sini ada yang belum tahu NDO nggak? Karena kemarin saya ada kelas itu nggak ngerti NDO. Udah berapa lama di AFC? 1,5 tahun. Astagfirullah, saya bilang gitu kan ya. Kok nggak ngerti ya? Teman-teman, NDO itu kayak semacam training ya teman-teman ya. Saya senang banget kelas itu karena apa? Ngisi isi kepala saya ini teman-teman. Jadi saya penting banget gitu kan. Makanya sampai Pak Niko ada TikTok, sampai ada apa namanya kelas online apapun Indra Jaya Purba. Saya ikut kelasnya teman-teman. Hanya satu tujuan saya kepingin sukses di AFC. Saya nggak mau dompet saya ini menipis, saya nggak mau. Karena saya udah ngerasain, udah punya penghasilan tiba-tiba nol itu loh, saya ngerasain. Jadi teman-teman yang punya teman tim punya teman yang belum bergabung, aduh ya ampun, jangan menunggu nol kayak saya teman-teman. Jangan menunggu. Jadi sekarang sempatkan waktu untuk ajak mereka bergabung. Ya, kuncinya satu, fokus sama impian. Teman-teman, kalau fokus sama impian, saya buktiin banget. Saya fokus sama 19 impian saya. Saya tulis di impian saya tuh, saya harus punya rumah 1 miliar. Yang terjadi 1,2 miliar saya bayar cash dari AFC. Itu kekuatan impian teman-teman. Kemudian memberi ibuku produk AFC rutin setiap bulan. Kalau saya Grias pengantin mau belikan mama saya 3.500.000 teman-teman, ya ampun berat banget teman-teman, ya mau belikan itu. Tapi di AFC saya bisa kasih teman-teman 1 bulan 4 box, 6 box, saya bisa teman-teman. Jadi AFC sesuatu yang saya nggak pernah bayangkan terjadi dalam hidup saya. Makanya kenapa saya harus kejar rank nomor 1 buat saya adalah rank. Kenapa? Karena kalau saya dapat rank teman-teman itu kayak rasanya beda teman-teman, rasanya beda. Kita kejar rank, kita mencapai trip itu rasanya berbeda banget gitu loh, berbeda karena ini bukan prestasi yang ecek-ecek teman-teman. Kemarin pada saat kita di kapal pesiar, saya ada di atas panggung dan saya bangga banget karena ibu saya menyaksikan anaknya di situ. Itu saya bangga banget karena dia bilang bahwa AFC benar-benar luar biasa dan sampai hari ini teman-teman ibu saya tiap hari jualan AFC teman-teman.
saya mau tidur jam berapapun saya bisa, mau apa namanya melek seberapapun saya bisa gitu kan. Kan kita punya produk ya, jadi kan kita bisa booster tubuh kita dengan itu gitu kan. Jadi saya nggak pernah punya alasan untuk tidak berhasil di AFC, nggak boleh punya alasan itu, karena AFC udah kasih uang, udah kasih kue yang besar banget, kita tinggal ambil teman-teman ya. Mau 5 juta sampai dengan 3 miliar sudah ada takarannya, tinggal teman-teman mau yang mana. Dan saya tahun ini harus 575 juta masuk rekening saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.